Wabarakatuh. Selamat datang para peserta responsi statistika deskriptif tahun ajaran ganjil 2025-2026. Pada video kali ini kita akan membahas dan menganalisis studi kasus PT Client Holding Strategic yang ada pada modul menggunakan software Power BI. Selanjutnya kita akan menyimak studi kasus yang akan digunakan. PT Client Holding Strategic merupakan holding company yang telah beroperasi selama 10 tahun di sektor manufaktur dan food and beverage. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja digital, perusahaan berencana memperluas bisnis ke sektor pendidikan digital melalui investasi pada bootcamp offline di Pulau Jawa. Langkah ini didasari oleh riset yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja digital di Indonesia. Untuk mendukung keputusan investasi, PT Client Holding Strategic menganalisis data historis sekitar 5.000 peserta dari 5 perusahaan bootcamp potensial yaitu Kinvera Camp, Quality Camp, Statcademy, Statify, dan Sigma Space yang mencakup informasi demografi, jalur pembelajaran, mode belajar, serta hasil assessment. Analisis ini menjadi dasar penting bagi perusahaan dalam menentukan strategi investasi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan pasar pendidikan digital di Indonesia. Selanjutnya teman-teman dipersilakan untuk membuka Power BI-nya terlebih dahulu. Setelah teman-teman membuka Power BI, teman-teman bisa ke klik Option and Settings, kemudian teman-teman klik Options. Kemudian teman-teman ke Security. Dan teman-teman pastikan untuk custom visuals dan map and field map visuals sudah tercentang. Jika sudah tercentang, teman-teman bisa klik preview features dan pastikan bahwa shape map visual juga sudah tercentang. Jika ketiganya sudah tercentang, teman-teman bisa klik OK. Kemudian teman-teman klik get data, Excel workbook. Teman-teman pilih dataset responsi statistika deskriptif. Kemudian teman-teman pilih yang tabel 1, teman-teman load saja karena dataset yang kita gunakan sudah bersih. Kemudian untuk memastikan apakah datanya sudah terload atau tidak, teman-teman bisa klik table view, dan jika tampilannya seperti ini, maka data yang teman-teman load tadi sudah ke-apply ke Power BI. Selanjutnya kita akan mengklik text box, kita akan membuat judul dari dashboardnya. Teman-teman bisa ketikkan dashboard analisis PT Client Holding Strategic. Kemudian teman-teman bisa sesuaikan ukuran font dan lebar dari text box juga. Untuk font size-nya juga teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian teman-teman bisa beri warna untuk background-nya di FX. Kemudian teman-teman klik background, sesuaikan dengan color palette teman-teman. Untuk warna dari teksnya teman-teman juga bisa sesuaikan. Kemudian setelah itu kita akan mulai menganalisis. Untuk analisis pertama, PT Client Holding Strategic ingin memahami dinamika tren industri pendidikan digital dalam 3 tahun terakhir dalam time frame setiap bulan. Di sini kata kuncinya ada di bagian tren industri. Oleh karena itu teman-teman bisa pilih line chart. Kemudian bisa masukkan date di x-axis dan y-axisnya itu isi customer ID. Karena di sini kita ingin menganalisis dalam time frame bulan dan tahun, maka teman-teman bisa expand 2 kali. Atau teman-teman bisa hapus saja quarter dan day-nya, sisakan year and month. Kemudian teman-teman bisa ke format your visual. Kemudian teman-teman ganti nama dari sumbu X-nya jadi tahun.
Untuk y-aksisnya bisa diganti juga jadi jumlah peserta. Kemudian teman-teman ganti ke general title, ganti nama grafiknya menjadi tren jumlah peserta bootcamp dalam 3 tahun terakhir. Setelah itu, jika teman-teman ingin mewarnai dari judul grafik, teman-teman bisa ke bawah saja. Setelah itu balik ke visual, teman-teman ke lines dan ke color untuk mewarnai linesnya sesuai dengan color palette teman-teman. Dan jangan lupa untuk menyalakan data labels. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa tren partisipasi peserta bootcamp menunjukkan fluktuasi yang meningkat dari tahun ke tahun, dari sekitar 60 peserta pada tahun 2022 sampai menjadi 221 pada tahun 2024. Hal ini menandakan prospek positif dan potensi investasi menjanjikan di sektor pendidikan digital. Selanjutnya, setelah mengetahui tren industri pendidikan digital dalam waktu 3 tahun terakhir, perusahaan ingin mengetahui perbandingan jumlah peserta dari beberapa company bootcamp dalam 3 tahun. Karena kita ingin melihat perbandingan, maka kita akan menggunakan bar chart. Sebelum teman-teman ganti ke chart lainnya, pastikan teman-teman untuk mengklik sembarang terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman bisa masukkan customer ID ke x-axis dan company ke bagian y-axis. Setelah itu teman-teman bisa ke format your visual dan namai sumbu y-nya dan x-nya. Setelah itu teman-teman bisa ke general, ke title untuk menamai grafiknya. Setelah itu teman-teman bisa balik ke visual, pilih yang bars untuk mewarnai batang di grafik ini, kemudian teman-teman pilih colornya sesuai dengan color palette. Nah, di sini di apply setting tuh kategorisnya itu ada beberapa. Nah, dikarenakan Statify ini memiliki jumlah peserta paling banyak, maka untuk transparansinya tuh 0%. Jadi, untuk batang di bar chart yang paling banyak itu menggunakan warna yang paling gelap. Setelah itu, kita ke Sigma Space. Karena dia urutan kedua, maka transparansinya itu kita buat 20%. Kinvera Cam menjadi 40%. Ke bawah itu kelipatan 20% untuk transparansinya. Setelah itu, teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan data labels. Berdasarkan grafik batang perbandingan jumlah peserta bootcamp berdasarkan company, dapat diambil informasi bahwa company bootcamp yang paling diminati itu adalah Statify dengan jumlah peserta sebanyak 1.493. Data tersebut menunjukkan bahwa company bootcamp Statify berhasil membangun pangsa pasar dan reputasi yang baik jika dibandingkan dengan company lainnya, sehingga menjadi kandidat utama potensial sebagai sasaran investasi dari PT Kleon Holding Strategic. Selanjutnya teman-teman bisa klik asal terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut ke analisis selanjutnya di mana PT Kleon Holding Strategic ingin mengetahui perbandingan peserta berdasarkan pilihan mode pembelajaran. Di sini yang di-highlight adalah perbandingan peserta berdasarkan pilihan metode pembelajaran. Karena itu kita akan memilih bar chart.
Setelah itu, kita akan memasukkan company di bagian filters on this visual dan klik yang Stratify. Karena dari hasil sebelumnya, kita sudah tahu bahwa kandidat utama investasi PT Holding Strategic itu adalah Stratify dengan jumlah peserta terbanyak 1493. Oleh karena itu, kita akan fokus di perusahaan Stratify saja. Setelah itu, teman-teman bisa masukkan customer ID di X-axis dan learning mode di bagian Y-axis. Selanjutnya, teman-teman bisa ke formatir visual dan menamai sumbu Y-nya. Title, teman-teman namai mode pembelajaran. Selanjutnya, ganti title X-axisnya jadi jumlah peserta. Kemudian ke general, ke title, ganti nama grafiknya jadi preferensi peserta terhadap mode pembelajaran. Selanjutnya balik lagi ke visuals, terus klik yang bars untuk mewarnai bars. Di color teman-teman pilih warna sesuai dengan color palette. Dan di sini di bagian offline, dikarenakan offline itu menjadi pilihan yang paling banyak, oleh karena itu bagian barnya itu harus yang paling gelap, transparansinya 0. Selanjutnya untuk online, karena kan urutan kedua, maka transparansinya 20%, dan yang hybrid transparansinya jadi 40%. Jangan lupa teman-teman nyalakan data labels-nya. Dari grafik tersebut dapat diambil informasi bahwa pada company Stratify terdapat 683 peserta yang memilih mode pembelajaran secara offline. Hal ini berarti bahwa PT Client Holding Strategic dapat berinvestasi pada company Stratify berupa penyediaan layanan bootcamp secara offline. Selanjutnya, kita akan menganalisis berdasarkan preferensi metode pembelajaran yang telah dianalisis sebelumnya pada salah satu company bootcamp terpilih. PT Client Holding Strategic ingin mengetahui provinsi mana di Pulau Jawa yang memiliki konsentrasi peserta bootcamp terbanyak sesuai metode tersebut. Buatlah grafik distribusi peserta per provinsi. Di sini yang akan kita buat ada grafik distribusi peserta per provinsi dengan fokus di bagian penyebaran provinsi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, kita akan menggunakan shape map. Pastikan teman-teman untuk klik sembarang terlebih dahulu. Selanjutnya baru memilih chart yang teman-teman ingin gunakan, yaitu shape map. Kemudian teman-teman bisa masukkan company ke bagian filters on this visual dan klik yang Stratify saja. Kemudian learning mode, teman-teman klik yang offline. Setelah itu teman-teman bisa masukkan region ke bagian location dan ke bagian legend. Kemudian customer ID teman-teman masukkan ke color saturation. Kemudian teman-teman bisa ke formatir visual dan ke map settings. Dikarenakan di soal ini kita ingin menganalisis di Pulau Jawa, teman-teman bisa ke map settings, ke map type, teman-teman bisa ke custom map, terus add a map-nya klik yang browse dan masukkan Java Island Map. Nah, karena itu akan tertampil peta Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan ke general, ke title. Teman-teman ubah nama dari grafiknya menjadi sebaran wilayah, peserta bootcamp, offline Stratify di Pulau Jawa. Baik, selanjutnya teman-teman bisa ke visual lagi, kemudian ke fill colors,
Untuk di bagian colors ini sudah urut dari yang paling banyak sampai ke yang paling rendah. Oleh karena itu yang paling banyak itu akan warnanya paling gelap juga. Jika dilihat dari insight grafik tersebut, didapatkan bahwa daerah Jawa Timur memiliki peserta bootcamp terbanyak, yakni 268 peserta. Jumlah peserta yang tinggi di Jawa Timur menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi pembangunan fasilitas bootcamp karena tingginya minat dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, PT Kleon Holding Strategic memiliki peluang besar untuk melakukan investasi pembangunan fasilitas bootcamp di daerah Jawa Timur. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis PT Kleon Holding Strategic ingin memastikan bahwa pembangunan fasilitas bootcamp offline pada salah satu company bootcamp terpilih sejalan dan didukung dengan korelasi antara rata-rata tingkat kehadiran peserta dengan capaian nilai asesmennya. Di sini kita ingin menganalisis korelasinya. Oleh karena itu, teman-teman bisa klik sembarang terlebih dahulu, kemudian teman-teman klik yang scatter chart, kemudian teman-teman masukkan company ke bagian filters on this visual, klik yang stratify, kemudian teman-teman masukkan juga learning mode ke filters on this visual, pilih yang offline, dan region ke filters on this visual dan pilih yang Jawa Timur. Setelah itu teman-teman bisa masukkan attendance ke x-axis dan assessment score ke y-axis. Di sini teman-teman ubah dari sum jadi don't summarize. Setelah itu ke format your visual dan namai sumbu x-nya. Untuk ya aksisnya kita ubah setelah itu kita ke general, klik title dan namai grafiknya. Selanjutnya teman-teman ke visual dan ke markers, kemudian teman-teman ganti warnanya sesuai color palette teman-teman. Baik, dapat diambil informasi bahwa korelasi antara skor assessment dengan persentase tingkat kehadiran memiliki korelasi yang positif. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi persentase tingkat kehadiran peserta, maka semakin tinggi pula rata-rata skor assessment yang diperoleh oleh peserta. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Kleon Holding Strategic dapat berinvestasi dengan membangun bootcamp secara offline yang memperhatikan hubungan antara tingkat kehadiran peserta dengan skor assessment. Selanjutnya, kita selain performa akademik, PT Kleon Holding Strategic juga ingin memahami faktor non-akademik berupa kepuasan peserta. Analisislah proporsi tingkat kepuasan peserta pada salah satu company bootcamp yang telah dipilih pada nomor-nomor berikutnya. Di sini karena yang di-highlight adalah proporsi, maka teman-teman bisa menggunakan pie chart.
Selanjutnya, teman-teman bisa pilih pie chart. Kemudian, teman-teman masukkan company ke filters on the visual, terus klik Stratify, kemudian learning mode, masukkan ke filters, checklist yang offline, kemudian region, ke filters on this visual, teman-teman pilih yang Jawa Timur. Selanjutnya, untuk legendnya, teman-teman bisa masukkan satisfaction level, dan untuk value-nya, teman-teman bisa masukkan customer ID. Setelah itu, teman-teman bisa ke format your visual. Terus, teman-teman bisa ke bagian legend, ke title. Satisfaction levelnya bisa teman-teman ganti jadi kepuasan. Tingkat kepuasan. Kemudian teman-teman bisa ke bagian slice dan untuk mewarnai dari slice di bar chart-nya. Kemudian teman-teman bisa ke general, ke title, dan ganti nama grafiknya. Selanjutnya teman-teman ke visual, kemudian ke bagian detail labels. Di options bagian label contents, teman-teman ganti jadi percent of total. Berdasarkan pie chart tingkat kepuasan peserta bootcamp Stratify, dapat dilihat bahwa sebanyak 62,31% peserta sangat puas, 21,27% cukup puas, dan 16,42% kurang puas. Secara keseluruhan, Stratify tetap menjadi pilihan investasi yang menguntungkan bagi PT Cleon Holding Strategic karena memiliki tingkat kepuasan tinggi, yaitu lebih dari 50% peserta memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dan pasar yang luas. Selanjutnya kita akan membuat slicer untuk membantu kita dalam membuat dan membaca hasil dari dashboard interaktif yang akan kita buat nanti. Pertama, teman-teman bisa klik sembarang dulu, kemudian teman-teman pilih slicer. Di sini kita akan pakai slicer untuk date. Teman sesuaikan saja besarnya. Kemudian teman-teman bisa ke format your visual. Terus teman-teman bisa ke general, ke title. Teman-teman namai timeline. Balik lagi ke visual, slicer hidernya dimatikan saja. Teman-teman di sini sebenarnya bisa mengganti style dari slicernya. Di sini kita pakai between, tapi ada banyak pilihan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat slicer lagi berdasarkan company. Sini teman-teman bisa ke format your visual, slicer settings. Sini aku akan menggunakan tile. Kemudian ke general, ke title. Teman-teman dapat namai company, slicernya menjadi company. Ke visual, matikan slicer headernya. Teman-teman bisa atur untuk tata letaknya.
Dikarenakan kita sudah menambahkan slicer, maka teman-teman sudah berhasil membuat dashboard yang interaktif. Kenapa ini dinamakan interaktif? Karena teman-teman bisa adjust sesuai dengan data dari yang teman-teman ingin lihat berdasarkan dari timeline-nya. Dilihat dari dashboard ini, terlihat peningkatan signifikan jumlah peserta bootcamp dari 76 menjadi 203 di tahun 2024. Kemudian, menunjukkan pertumbuhan pasar yang positif dan stabil juga. Dari sisi penyelenggara, Statify menjadi perusahaan dengan peserta yang terbanyak, yaitu sebanyak 1.493, diikuti oleh Sigma Space, Kinvera Camp, Academy, dan Quantity Camp. Oleh karena itu, Statify bisa kita pilih menjadi kandidat utama investasi kita. Dari segi metode pembelajaran, dapat dilihat bahwa metode offline itu yang paling banyak dipilih oleh para peserta, yaitu sebanyak 683 peserta memilih mode pembelajaran secara offline. Sehingga sebaran peserta offline terbesar berada di Jawa Timur, diikuti oleh Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sehingga dapat menjadikan Jawa Timur menjadi wilayah yang paling strategis untuk penguatan fasilitas bootcamp. Analisis juga menunjukkan korelasi yang positif antara tingkat kehadiran dan skor assessment, serta tingkat kepuasan yang tinggi dengan 62,31% peserta merasa sangat puas. Ini mencerminkan bahwa kualitas pembelajaran dan mentor yang unggul. Secara keseluruhan, hasil ini sudah memperkuat bahwa Statify itu merupakan pilihan investasi yang paling potensial dan tepat bagi PT Kleon Holding Strategic dengan fokus pada pengembangan fasilitas offline di Jawa Timur, serta penguatan layanan online dan hybrid sebagai strategi diversifikasi dan keberlanjutan bisnis di sektor pendidikan digital. Oleh karena itu, teman-teman bisa langsung save saja filenya. Dan sekian video tutorial membuat dashboard analisis PT Kleon Holding Strategic menggunakan Power BI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.